parkirkan mobilnya di pinggir sungai, lalu membiarkan mobil itu meluncur perlahan tenggelam ke dalam air. Kini, sesampainya kita berada di sebuah desa kecil berkarpetkan kabut tebal, Momyong berjalan memasuki desa sambil bergumam. Tidak ada yang berubah dari desa ini, bahkan kabutnya masih sama. Pohon tempat pemujaan, tunggu, apa mereka menebangnya? Padahal, dulu mereka selalu meributkan bagaimana pohon itu melindungi desa, ternyata ada yang berubah juga. Tiba-tiba, seseorang mendekati Momyong dari belakang secara diam-diam dan berteriak, "Siapa kau?" Momyong kaget dan balik bertanya, "Apakah paman warga di desa ini?" Pria tua itu malah makin menjadi-jadi. "Kau tidak dengar ya? Aku bertanya siapa dirimu?" Momyong menatapnya dengan pandangan dingin ala pembunuh. Namun, sebelum Momyong bertindak nekat, seorang gadis muda berlari menghampiri sambil berteriak, "Ayah!" Gadis itu meminta maaf kepada Momyong. "Maafkan ayahku, dia sedang tidak stabil mentalnya." Pria itu terus berteriak, "Pergi dari sini, jangan kembali." Gadis itu menenangkan ayahnya. "Ayah, aku sudah buatkan cemilan favorit ayah. Tunggu di sini sebentar ya." Pria itu seketika tenang dan tersenyum. Ajaib banget perubahan moodnya, kayak lampu lalu lintas. Gadis itu lalu bertanya pada Momyong, "Apakah Anda kesini untuk berkemah?" Momyong menjawab, "Bukan, aku baru saja pindah ke sini. Nenekku dulu tinggal di sini, namanya Kim Jongja." Gadis bernama Jion itu seketika membeku. "Aku mengenalnya, tapi beliau sudah meninggal 3 tahun yang lalu." Momyong melangkah mendekat. "Oh, dia sudah meninggal? Aku malah tidak tahu." Lalu Momyong tertawa, "Aku cuma bercanda." Jion menatapnya tajam. "Itu bukan hal yang lucu untuk dijadikan bahan bercandaan. Lagi pula, aku ingat orang dengan baik, tapi aku tidak pernah melihatmu di pemakamannya. Apakah kau benar-benar cucunya?" Momyong menjawab santai, "Oke, aku mengaku, aku memang bolos pemakamannya, tapi aku tidak suka diinterogasi begini. Lagi pula, bukan cuma aku yang bolos pemakamannya kan? Setiap orang punya alasannya sendiri." Momyong pun berlalu menuju rumah neneknya. Begitu sampai, dia mencari kunci cadangan di bawah teras, tapi kunci itu agak terlalu dalam. Tiba-tiba, ada sebuah jari misterius dari kegelapan yang mendorong kunci itu mendekatinya. Momyong mengambilnya tanpa curiga. Oh alah, nenek menyembunyikannya lebih dalam kali ini. Anehnya, meskipun 3 tahun kosong, listrik dan air di rumah itu masih menyala, rumahnya juga sangat bersih. Momyong mengeluarkan kapak dari ranselnya. Rumah ini terlalu bersih, sepertinya ada yang menempatinya. Tapi kemudian, dia membatalkan niat menggunakan kapak. Memakai kapak bukan ide bagus, apalagi aku kesini untuk bersembunyi. Tiba-tiba, pintu gerbang digedor dengan keras. Momyong menyembunyikan kapaknya di belakang punggung dan menemui mereka. Di luar, ada 5 orang warga desa. Pria tua berambut perak melangkah maju. "Selamat malam, aku Syok Dano, ketua asosiasi desa Guwon. Jadi, kau cucunya Jongja. Bagaimana kau bisa masuk sedangkan pintu gerbang dikunci?" Sebelum Momyong menjawab, salah satu pria bernama Hunop membentak Momyong dan mencengkram kerahnya. "Hei, jawab pertanyaan ketua."